Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 kelas 18 akan mempresentasikan tentang proposal usaha mengembangkan usaha pakai satelit dan Eskuot di SMA Negeri 4 Denpasar. Sebelumnya perkenalkan, saya Kadek Binugra Kusuma, absen 38. Perkenalkan, nama saya Kadek Anggiswandi Putri Wisada, nomor absen 39. Perkenalkan, nama saya Kadek Elionadi Sumata Putra, absen 40. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Naja Saswati, nomor absen 42. Sate lilit merupakan salah satu makanan khas Bali yang menjadi favorit dan diminati oleh siswa-siswi SMA Negeri 4 Denpasar. Sate lilit memiliki 126 atau 51,6% peminat menurut survei di SMA Negeri 4 Denpasar. Oleh karena itu, kami berniat untuk membuat sate lilit. Di samping makanan tradisional, kami pun membuat minuman khas Bali, yaitu es daluman. Es daluman pun disukai siswa-siswi SMA Negeri 4 Denpasar karena memiliki peminat yang banyak, yaitu 195 atau 79,3% peminat menurut survei. Maka dari itu, dalam proposal ini, kami tertarik untuk mengembangkan paket usaha makanan khas Bali, sate lilit dan es gula. Adapun untuk detail proposal berikut ini dijelaskan lebih rinci pada bagian berikutnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam penulisan proposal ini, penulis berusaha untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama, usaha makanan dan minuman apakah yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, sejauh manakah keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan proposal ini adalah yang pertama, mendapatkan profil usaha makanan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, mengetahui keberhasilan makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang ketiga, mengetahui selera makanan dan minuman murid SMA Negeri 4 Denpasar dengan budget rata-rata. Yang keempat, menganalisa keuntungan yang diperoleh dari banyaknya pembeli. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan proposal ini adalah yang pertama, hasil temuan dari proposal ini bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai sumber referensi sebagai bukti empiris penelitiannya. Yang ketiga, hasil produk dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para guru ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang keempat, hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar bisnis UMKM dengan nilai tambah pelajaran dari integrasi ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Selanjutnya yaitu definisi kata kunci. Yang pertama, usaha. Usaha yang dimaksud di sini adalah usaha mikro kecil atau UMKM, di mana fokus utamanya adalah menjual makanan dan minuman ringan dengan sistem pre-order. Yang kedua, sate lilit. Sate lilit adalah varian sate asal dari Bali. Yang ketiga, es daluman. Es kuot merupakan es kelapa yang dimodifikasi dengan berbagai macam bahan tambahan. Jadi di sini saya akan membaca sate lilit dan inovasinya. Sate lilit merupakan makanan yang dibuat dari daging dan dibuat menjadi satu. Tidak seperti sate pada umumnya, sate lilit lebih beraneka ragam. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, kami berusaha merinci makanan khas Bali sate lilit beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia kuliner. Di samping itu, Raida 2021 merinci 13 kreasi sate lilit
berbagai bahan, harum, dan menggugah selera sebagai berikut. Yang pertama itu ada sate lilit ikan, yang kedua ada sate lilit Bali, yang ketiga ada sate lilit tanpa kelapa, yang keempat ada sate lilit ayam, yang kelima ada sate lilit ayam tanpa tepung, yang keenam ada sate lilit, yang ketujuh ada sate lilit ikan patin, yang kedelapan ada sate lilit super simple, yang kesembilan ada sate lilit low calorie, yang ke-10 ada sate lilit ayam sambal kacang, yang ke-11 ada sate lilit tenggiri, yang selanjutnya nomor 12 ada sate lilit jamur tiram, 13 ada sate lilit tempe. Dan di samping itu, Trisandi 2020 pun merinci 5 resep sate lilit dari berbagai bahan, rasanya pun manis abis. Sebagai berikut, yang pertama itu ada sate lilit tenggiri, yang kedua ada sate lilit ayam pedas, yang ketiga ada sate lilit tempe, yang keempat ada sate lilit jamur, yang kelima ada sate lilit udang. Di uraian di atas terdapat 23 inovasi sate lilit yang bisa dikembangkan. Sate lilit dapat dikembangkan dengan variasi yang beragam, seperti jamur, udang, tempe, ayam, ikan, dan sapi. Selanjutnya, adapun cara pembuatan sate lilit ayam bisa dirinci sebagai berikut. Siapkan bahan. Yang pertama itu ada 400 gram ayam cincang. Yang kedua ada 1/4 bumbu dasar Bali. Yang ketiga ada 3 sendok makan kelapa kering sangrai. Yang keempat ada 1-2 sendok makan santan. Yang kelima ada 4-6 lembar daun jeruk, itu diiris. Yang keenam itu ada 3/4 sendok makan garam. Yang ketujuh 1 sendok makan gula. Yang ke-8 itu ada setengah sendok teh penyedap. Selanjutnya adapun cara pembuatannya. Yang pertama, untuk sate lilit aduk ayam dan garam hingga mengental. Lalu tambahkan santan, bumbu dasar Bali, kelapa sangrai, daun jeruk iris, gula, dan penyedap. Yang kedua, siapkan tusuk sate buntal atau tusuk sate pipih. Lalu ambil secukupnya adonan ayam, jangan terlalu tebal, dan tempelkan pada tusuk sate. Panggang di atas grill pan hingga kecoklatan dan matang. Adapun cara pembuatan sate lilit udang bisa dirinci sebagai berikut. Bahannya itu ada yang pertama, udang kupas 500 gram, bersihkan, buang kepala. Selanjutnya itu ada kelapa parut 12 sendok makan. Yang ketiga itu ada batang serai secukupnya. Bahan bumbu halus. Yang pertama ada cabai merah 6 buah. Yang kedua ada bawang merah 6 butir. Yang ketiga ada bawang putih 4 siung. Selanjutnya itu ada kunyit 6 ruas, jahe 4 ruas, kencur 4 ruas, cabai dan garam secukupnya. Selanjutnya ada cara membuat. Yang pertama, giling udang hingga halus. Yang kedua, siapkan blender, kemudian masukkan semua bumbu halus dan haluskan hingga tercampur rata. Yang ketiga, setelah itu siapkan wadah, kemudian masukkan udang dan bumbu halus, lalu aduk hingga tercampur rata. Yang keempat, langkah selanjutnya itu tambahkan kelapa parut, lalu aduk kembali hingga tercampur. Jadi, sekarang saya akan membacakan tentang es kuot dan inovasinya. Es kuot merupakan minuman yang bahan dasarnya adalah kelapa. Dalam kesempatan ini, kami merinci tentang inovasi es kuot yang sudah beredar di dunia kuliner di internet. Menurut Hardian tahun 2020, terdapat 10 resep es kuot yang segar, nikmat, dan praktis sebagai berikut. 1. Es kuot, 2. Es kuot merah, 3. Es kuot timun, 4. Es kuot lemon, 5. Es kuot praktis, 6. Es kuot nata de coco, 7. Es kuot orange, 8. Es kuot rumput laut, 9. Es kuot agar-agar, dan yang terakhir es kuot air kelapa muda. Di samping itu, menurut Putri tahun 2022,
terdapat 6 resep es kuot Bali. Haus mendak hilang sebagai berikut. Yang pertama, resep es kuot Bali. Yang kedua, es kuot mentimun. Yang ketiga, es kuot leci. Yang keempat, es kuot senia. Yang kelima, es kuot rumput laut. Dan itu saja. Di samping itu, Dimyanti tahun 2020 merinci 5 resep es kuot enak dan segar. Bisa dikreasikan dengan kulit semangka sebagai berikut. 1. Es kuot. 2. Es kuot melon. 3. Es kuot mentimun. 4. Es kuot jelly. Dan 5. Es kuot kelapa. Dari uraian di atas, terdapat 21 inovasi es kuot yang dapat dikembangkan. Es kuot dapat dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti jelly, melon, mentimun, dan leci, rumput laut. Dalam proposal ini, kami tertarik dalam mengembangkan usaha es kuot Bali dan es kuot agar-agar. Adapun cara pembuatan es kuot Bali bisa dirinci sebagai berikut. Bahan-bahannya adalah 1 buah kelapa muda yang sudah diserut, 800 ml air kelapa muda, 250 gram buah melon yang sudah diserut, 1 sendok makan selasih kering rendam dengan air hangat, 2 buah jeruk nipis yang sudah diperas airnya, 100 garam gula pasir, air panas secukupnya, 1 buah jeruk nipis, dan es batu secukupnya. Cara membuatnya adalah larutkan gula pasir dengan air panas lalu sisihkan. Yang kedua, siapkan wadah berukuran besar. Tuang air kelapa muda dan sirup gula ke dalamnya. Yang ketiga, masukkan serutan kelapa muda, serutan buah lemon, selasih, dan air jeruk nipis. Aduk hingga rata dan koreksi rasanya. Yang terakhir, tambahkan es gula, es batu, dan irisan jeruk nipis ke dalamnya. Dan adapun cara pembuatan es kuot agar-agar adalah yang pertama, mulai dari bahan-bahannya adalah sirup lemon, buah lemon, 1 sendok teh selasih, es batu, air matang, air perasan jeruk nipis, agar-agar, 1 bungkus agar-agar bubuk plain, 5 sendok makan gula pasir, 500 ml air, 1 saset SKM putih. Dan cara membuatnya adalah rendam selasih dengan air panas lalu sisihkan. Masak semua bahan agar-agar sampai mendidih. Tuang ke wadah dan biarkan set. Lalu serut. Cetak melon bentuk bulat atau serut dengan serutan belewah. Tata dalam gelas saji, sirup melon, es batu, agar-agar, buah melon, selasih, air. Tambahkan air perasan jeruk nipis. Langsung saja ke metodologi proposal usaha kelompok kita. Proposal usaha kita ini menggunakan metode penelitian atau tindakan, atau juga disebut action research, dengan rincian skema. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, tindakan atau action. Yang ketiga, pengamatan atau observation. Dan yang terakhir, refleksi atau reflection. Rincian skema tersebut bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning yang akan dilakukan adalah penulis akan mengembangkan usaha minuman es kuot, yaitu es kuot agar-agar, dan juga makanan sate lilit ayam dan juga sate lilit udang. Untuk harga es kuot, yaitu akan dijual sebesar Rp6.000 per porsi, dan es kuot agar-agar sebesar Rp9.000 per porsi. Dan untuk makanannya, sate lilit ayam yang akan dijual sebesar Rp7.000 per porsi, dan juga sate lilit udang sebesar Rp8.000 per porsi. Nah, untuk penjelasan tentang fixed cost atau FC dan juga variable cost atau VC, biaya produksi, dan tabel gross profit atau net profit yang akan disampaikan oleh teman saya. Jadi saya sekarang akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari metodologi, yaitu perencanaan atau planning. Jadi lebih spesifikasinya saya akan menjelaskan tentang fixed cost, variable cost, biaya produksi, dan tabel gross profit atau net profit. Yang pertama ada fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan, terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Jadi barangnya adalah sewa lahan, gaji pegawai dengan total harga 0, dan alat-alat mesin produksi, teko, kompor, gas tabung, saringan, tempat kaca untuk gula cair, wadah, colokan listrik, box es, termos teh, grill, dan
fixed cost-nya adalah 0 karena kami mempunyai barang-barang tersebut dan dapat meminjam. Yang kedua ada variable cost. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan komisi. Bahan bakunya seperti udang 100 gram, gula 1 kilo, kelapa parut, air galon, isi gas tabung, es batu, gelas cup, plastik sealer cup, dan cabai. Biaya bahan baku per unit 1 unit produksi adalah Rp1.587. Biaya overhead. Jenis pembiayaan adalah asuransi, BPJS Kesehatan kelas 3, BPJS Ketenaga Kerjaan, biaya reparasi, biaya penolong. Jadi kami tidak memerlukan itu. Nah, di sini kita bisa lihat juga tabel harga pokok produksi. Setelah itu ada tabel kalkulasi biaya produksi. Jadi tabel kalkulasi biaya produksi ini berisi tentang jumlah produksi, fixed cost, variable cost, total cost, marginal cost, average total cost, average fixed cost, dan average variable cost. Cara menghitung tabel ini sudah disediakan oleh Pak Guru. Jadi kami hanya perlu memasukkan angka-angka. Selanjutnya adalah ada tabel kalkulasi gross profit dan net profit. Tabel kalkulasi gross profit dan net profit berisi jumlah produksi, harga bahan baku per unit, harga pokok produksi, gross profit margin, net profit dipotong komisi Grab 30%, net profit dipotong komisi GoFood 20%, net profit margin dari GrabFood, dan net profit margin dari GoFood. Sama seperti tadi, tabel ini saya menghitungnya tuh langsung disediain dari Pak Guru. Nah, setelah itu yang kedua ada tindakan atau action. Proposal usaha kita ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Rincian waktu tersebut bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada analisis potensi masalah yang dilaksanakan pada Minggu 1 dan 2 pada Januari 2022. Yang kedua ada penyusunan proposal yang akan dilaksanakan pada Minggu ketiga dan keempat pada Januari 2022. Yang ketiga ada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, dan 12 yang akan dilaksanakan pada Minggu keempat Januari 2022 sampai Minggu keempat Februari 2022. Yang keempat ada pembuatan draft laporan proposal yang akan dilaksanakan pada Minggu keempat Februari 2022 sampai Minggu kedua Maret 2022. Yang kelima ada penyempurnaan laporan yang akan dilaksanakan pada Minggu ketiga Maret 2022. Dan yang keenam ada publikasi laporan proposal yang akan dilaksanakan pada Minggu keempat Maret 2022. Nah, yang ketiga ada pengamatan atau observation. Pengamatan ini akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, 12 yang diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, 12 meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk uang kas kelas. Yang keempat ada refleksi atau reflection. Hasil refleksi dari proposal usaha ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengembangan kegiatan usaha sekolah penggerak. Di akhir proposal usaha kita ini ada daftar pustaka. Yang pertama yang dibuat Aliha pada tahun 2021 yang berjudul 5 resep satelit diakses dari link berikut. Yang kedua ada Aida S pada tahun 2021 yang berjudul 13 resep kreasi satelit berbagai bahan harum dan mengunggah selera, dilihat sebagai link berikut. Yang ketiga ada Trisandi A pada tahun 2021 yang berjudul 5 resep satelit dari berbagai bahan rasanya maknyus abis, diakses dari link berikut. Yang keempat ada Dim Yanti Fate pada tahun 2020 yang berjudul 5 resep es kuat enak dan segar, bisa dilihat sebagai link berikut. Dan yang kelima ada Hadian NL pada tahun 2020 yang berjudul 10 resep es kuat yang segar, nikmat, dan praktis, diakses dari link berikut.
Dan yang terakhir ada Putri A pada tahun 2021 yang berjudul nama Sep Escort Bali harus mendadak hilang. Diakses dari link berikut.